Ana menikah sudah hampir 12 tahun dan Ana sudah pernah ditalak 2 kali pada saat pertengkaran. Afwan Ustadz, suami Ana adalah seorang pecandu narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Tri Arabian Brothers. Untuk kali ini kita tidak bersama Bro Sofyan, ya, karena beliau lagi ada kesibukan. Jadi anak ganti nih. Apa? Tapi dikit aja kelihatan ya. Tetap belakang kamera. Kan di kamera juga nanti dari belakang. Iya betul. Nah, untuk insya Allah hari ini kita akan bacain DM ya, yang udah masuk karena lumayan cukup banyak dan agak pending juga nih. Iya betul. Karena ada kesibukan, alhamdulillah. Nah, kita akan bacain insya Allah satu persatu dan kita akan angkat nih satu di IGTV dan lagi nanti di yang YouTube. IGTV yang mana nih? Yang singkat-singkat lah. Oh, yang jawabannya singkat. Ya, yang jawabannya tidak terlalu panjang ya kita naikinnya di IGTV. Kalau yang cukup panjang, permasalahannya cukup besar ya, penjabaran, nah kita akan angkat di YouTube insya Allah. Oke. Insya Allah bermanfaat ya. Ya, yang penting jawabannya insya Allah bisa inilah memuaskan khusus para penanya. Amin. Amin. Bismillah. Ana menikah sudah hampir 12 tahun dan Ana sudah pernah ditalak 2 kali pada saat pertengkaran. Afwan Ustadz, suami Ana adalah seorang pecandu narkoba dan suka nonton video porno. Hingga kini ia juga belum berhenti dari kebiasaannya dan terkadang masalah muncul karena hal itu. Ia juga suka bicara kasar sama Ana dan anak-anak. Sama sekali tidak mendidik Ustadz. Sudah berulang kali masalah antara kami dan kini Ana merasa bingung dengan perasaan Ana padanya. Ana merasa benci padanya karena sikapnya yang nggak pernah berubah. Ia juga selalu tidak menafkahi Ana ataupun membantu Ana dalam urusan rumah tangga. Ana merasa berbicara padanya tidak berguna. Ingin rasanya Ana pisah, tapi Ana takut ini adalah yang diinginkan syaitan. Ana nggak tahu harus mengambil keputusan apa sekarang. Ana sama sekali tidak ingin mengurus ataupun melayaninya lagi karena Ana merasa ia baik kepada Ana jika ada masa dia butuhkan sesuatu. Jika tidak, dia tetap pada egonya. Ia suka tidur berkepanjangan tanpa peduli sekitarnya, anak-anaknya ataupun kebutuhan rumah tangga. Dia hanya semangat ketika sedang punya uang saja, tetapi jika tidak, maka ia bermalas-malasan saat tidur. Masya Allah. Masih panjang nih Ustaz. Ana bacain aja biar tahu seluruh masalahnya. Hubungan suami dengan ayah dan saudara Ana pun tidak baik. Ia tidak mau menyapa ataupun melihat ayah Ana. Ia suka ngamuk kalau Ana tidak punya uang. Kadang Ana berusaha memikirkan sendiri kebutuhan rumah dan anak-anak sampai ia sadar memberi Ana nafkah. Ana sekarang tidak ingin lagi meminta uang pada suami Ana meskipun uang sekolah anak-anak yang harusnya rutin ia berikan. Karena Ana malas berdebat dan takut sakit hati terus. Afwan Ustadz, apa ini terlalu panjang? Masya Allah. Apakah tidak ada jawaban Ustadz untuk solusi masalah Ana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panjang ya, panjang dan rumit nih. Rumit ya. Jadi dalam alhamdulillah ya wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi dalam masalah rumah tangga memang suka terjadi namanya ya polemik lah. Selalu ada gesekan-gesekan, itu sudah sunatullahnya. Namun bagaimana kita bisa melerai dan tetap menjaga keutuhan dari rumah tangga tersebut, baik kecil ataupun juga besar. Itu yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita harus berusaha agar rumah tangga tersebut tetap terjaga. Terkadang gesekan itu hanya kecil, ya. Kita bisa lerai baik diturunkan ego suaminya ataupun juga ego istrinya misalnya ya, kalau masing-masing punya kesalahan. Terus bagaimana kalau permasalahan yang besar, bahkan bisa dibilang fatal seperti permasalahan ini? Ya, dari masalah pecandu narkoba saja itu sudah menjadi masalah yang fatal dari suatu keluarga. Ya karena
narkoba ini membawa dampak yang sangat buruk bukan hanya untuk dirinya saja, baik untuk istrinya, untuk orang tuanya, untuk anak-anaknya yang nanti ditakutkan akan mencontoh perilaku ayahnya. Karena kan khususnya penanya ya, karena kan kita tahu, apalagi suami ini itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa laki-laki dibilang pemimpin atas wanita? Karena memiliki kelebihan. Nah, sehingga dengan kelebihan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tadi pemimpin. Nah, bagaimana mungkin bagaimana bisa ya pemimpin tetapi dia berlaku tidak baik, apalagi sampai berlaku yang fatal, pecandu narkoba. Otomatis kalau pemimpinnya udah nggak baik, bisa bawahnya nggak baik. Iya, ditakutkan kan nanti khususnya anak-anaknya. Anak-anaknya nanti yang mencontoh ya segala macamnya, sehingga mungkin penanya khususnya sang istri takut akan banyak dampak-dampak keburukan yang akan terjadi. Dalam hal ini ya, ada 3 solusi, ataupun juga penanya ya, ada 3 solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tentunya menasehati ya, sebagaimana bukan dalam rumah tangga aja, dalam segala apapun yang kita harus utamakan atau dahulukan itu menasehati, baik terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami, terhadap orang tua. Kesalahan apapun di awal harus dinasehati dulu. Tidak bisa kita langsung memberikan putusan yang terkadang nantinya dengan emosi, dengan hawa nafsu dan segala macam, akhirnya baru nyesal kalau tidak dengan nasihat. Nah, nasihat ini ada aturan-aturannya, sehingga dengan aturan-aturan nasihat ini bisa diterima oleh yang kita nasihati. Di antaranya ketika kita menasehati misalnya, khususnya penanya kan seorang istri, berarti dia mau menasehati suami yang dimana dia jadi pemimpin nih. Terkadang namanya pemimpin dinasehati oleh kaumnya lah, kalau dia raja ya, atau kalau dia presiden dinasehati oleh rakyat atau segala macam, kan ada rasa ego biasanya. Begitupun juga dalam rumah, loh saya yang mimpin, saya yang sebagai nahkoda segala macam, masa dia nasehatin saya gitu. Padahal kan nasihat tidak mandang bulu ya. Yang terpenting kalau dia salah, yang nasihatinya benar ya dia harus terima gitu. Walaupun nasihat itu terkadang dari adik kita, dari yang kecil, itu harus diterima, apalagi istri kepada suami, terlebih lagi suami kepada istri. Nah, dalam aturan-aturan ini, dalam nasihat-nasihat ini yang harus diutamakan, sebagaimana para ulama mengatakan, yang pertama dengan kesabaran nasihat. Ini karena Allah Subhanahu wa taala juga di surat Al-Baqarah di juz yang kedua, itu penanya bisa lihat, dikatakan di situ wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Jadi kalau kita ada kesulitan di dalam apapun itu kehidupan ya, seperti penanya sekarang kesulitannya atau diberikan cobaan menghadapi suami yang pecandu narkoba. Ini kan suatu kesulitan ya. Minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sabar. Dengan sabar ini dia bisa menasehati. Gitu. Jadi ketika menasehatinya dia harus sabar. Kadang bukan sejam 2 jam, kadang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Yang sebagaimana kita udah pernah bahas tentang nasihat yang 950 tahun. Oh iya. Iya kan? Tapi ya tetap terus karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala menasehati. Salah satu nabi kan? Nah, itu Nabi Nuh alaihissalam. Menasihati sampai 950 tahun ya. Dia tetap sabar, nasihat terus. Gitu. Nah, begitupun juga sang istri. Nasihati suaminya sabar. Terus kadang sehari, 2 hari, tentunya melihat juga dari bagaimana perubahan dari suaminya. Nah, kemudian yang kedua, ini dengan hadiah. Ya, kita coba kesukaan suami ini apa, misal masakan, terus juga dengan berpakaian yang menarik ketika suami pulang. Intinya berusaha tetap mempertahankan ya? Iya, berusaha mempertahankan. Nah, mudah-mudahan dengan 2 cara ini ya, nasihatnya ya, masih di poin yang pertama, sabar dan memberikan apa yang suami suka, mudah-mudahan dia bisa menerima nasihat kita. Ini kan yang kita harapkan, biar keluarga itu tetap utuh. Seburuk apapun perlakuan suami, atau maaf, seburuk apapun perlakuan istri, terkadang ya, namanya suami istri kan suka ada aja di salah satunya, itu tetap kita harus mengedepankan yang namanya keutuhan keluarga. Terlebih lagi sudah punya keturunannya. Karena kesian kalau keturunan-keturunan ini naudzubillah
cerai, Iya. maka nanti dia kangen dengan ayahnya, apalagi masih kecil, ayahnya sudah tidak ada. Kangen dengan ibunya, ibunya tidak ada. Kalau memang nanti anaknya ada yang di bapak, ada yang di ibu, dan banyaklah mudorotan lah. Kalau memang masih bisa dijaga lah keutuhan keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama sudah tidak mempan ya, itu adalah coba meminta nasihat atau minta solusi kepada para ulama di sekitarnya atau orang yang ternama lah, yang dipandang lebih oleh orang-orang sekitar. Nah, cuman kayak gini nih, Afwan. Dia curhat ke kita. Misalkan dia curhat ke Ustadz, ke ente. Itu termasuk dalam poin yang kedua ini? Iya, termasuk. Termasuk ya? Termasuk. Itu bisa, kalau memang mau lebih, ya lebih ngena itulah istilahnya, itu bisa dibawa suaminya atau perwakilan dari keluarganya, Mel. Dibawa ke Ustadz ini yang ada di daerahnya. Kemudian ceritakan solusinya, karena kan kalau datang si perempuannya aja itu takut ada ikhtilat ya, campur dengan kecuali si ustadznya ini duduk agak jauh, dihadirkan istrinya atau anak-anak perempuannya, itu tidak masalah sampai. Tapi lebih baik ada yang hubungan dengan suaminya, lebih bagus lagi suaminya bisa diajak. Ya karena ini tidak Sulit tapi kayaknya. tidak 1-2 kali, Mel, banyak yang kasus dua-duanya bisa datang. Oh bisa? Bisa. Oh, ya, Masya Allah. Jadi dua-duanya diutarain, ada di daerah kami gitu. Itu mereka datang dua-duanya. Jadi kita tahu nih solusinya seperti apa. Intinya tadi kalau masalah yang dalam masalah agama berat segala macam, itu sebaiknya ke orang yang berilmu. Sehingga solusinya itu melapangkan dada kita. Dan jawabannya insya Allah juga bisa kita jadi mengambil keputusan yang mana nih. Walaupun nanti kita hadirkan istikharah, Mil, tetap. Setelah kita tanya, nasehatin misalnya, terus seperti sekarang udah dijawab dan segala macam, tetap di akhir kita istikharah pada Allah, meminta petunjuk, pilihan dan segala macam. Nanti Allah berikan pilihannya, baru setelah itu tinggal penanya atau yang punya masalah ambil deh keputusan dan dijalani hidupnya. Insya Allah itu yang terbaik. Yang terpenting tadi kita harus ada ikhtiar juga lah. Seperti itu dia nasihat, kemudian didatangi ya orang-orang yang berilmu, curhat di situ semuanya. Apapun apa nasihatnya ya kita timbang-timbang, kita istikharah, ya kita tinggal nanti ambil keputusan. Nah yang terakhir, kalau nauzubillah yang pertama nggak bisa nasihat, datang ke yang berilmu juga masih belum dapat hidayah juga, maka yang ketiga ya ini jalan terakhir banget. Jalan terakhir. Salah satunya itu Al-Mardawi. Al-Mardawi ini salah satu orang yang berilmu, ya, ulama mengatakan, jadi seorang istri kalau memiliki suami yang nauzubillah banyak kemudorotannya, keburukannya banyak, maksiat, dinasihati nggak bisa ini segala macam, maka istri pindah posisinya bisa jadi kedudukan suami di dalam keluarganya. Jadi dia bisa salah satunya meminta untuk diceraikan. Karena kan istri kalau meminta cerai tanpa ada dasar itu keburukan yang sangat-sangat lah terhadap istrinya, ya. Tetapi kalau banyak keburukan dan mudarat, apalagi dia memikirkan anak-anaknya nanti yang bisa meniru ayahnya dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka hak istri bisa naik tuh ya. Dia bisa jadi kedudukan suami dan meminta cerai, dinamakan khulu. Gitu. Nah, masalah meminta cerai ini adalah pilihan terakhir. Jadi kalau memang dia nauzubillah pecandu narkoba, suka nonton porno ya, video-video yang tidak benar, berlaku buruk, kasar, tidak peduli. Ini kan hal-hal tidak peduli, afwan, menonton porno, video-video jelek, berlaku kasar, tidak peduli kepada keluarganya. Ini hasil dari apa? Narkoba. Narkoba ini merusak semuanya, otaknya, segala macam, sehingga dia akan melakukan hal yang dia udah nggak peduli lagi orang mau nasihatin apa segala macam. Tapi tetap ya, kembali lagi kita harus berikhtiar dulu lah agar keluarga ini utuh. Karena hidayah kan tidak ada yang tahu ya. Ya mau dia pelaku apapun, kalau hidayah Allah turun, dia berubah semuanya. Seperti itu ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi tadi 3 hal coba dilakukan. Mudah-mudahan di poin ke-1 yang kedua itu bisa menjadi solusi untuk mereka ya, khususnya penanya, sehingga tidak jatuhlah ke pilihan yang ketiga, yaitu istri meminta cerai. Jadi seperti itu nih, wallahu alam. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat khusus untuk penanya, dan kami khususnya mendoakan kepada sang penanya ya, istri ini agar diberikan kemudahan dan kekuatan dalam memberikan nasihat khususnya, insyaallah. Insyaallah.